lagi panas otaknya. Ini kita mau kemana ya gitu, rotasinya kemana lagi, circle-nya kira-kira nextnya bakalan kemana gitu kan. Harus dipikirin dengan matang, sama seperti halnya granat yang sudah dilemparkan oleh seorang device itu cukup matang. Namun sayangnya arahnya masih belum terlalu on point. Sementara itu kelihatan Parajin di sebelah sana. Di balik batu ada Parajin. Bakalan di lock angle-nya menuju ke arah Parajin karena lagi-lagi Truongzi ini udah knockdown kan. Jadi ya udahlah nggak usah terlalu lama untuk nungguin dia. Ya, ketika mereka lagi nungguin, di sini juga ada yang lagi nunggu-nungguan antara Genesis dan juga Vampire. Satu down. Nuzi berhasil untuk membackup dari bagian kejauhan, tapi ada ledakan granat demi granat guna untuk memaksa Master Ichi mundur ke arah bagian belakang. Satu player kali ini masih bertahan di dalam rumah tersebut, tapi Swaps menjaga badannya dengan cukup baik juga. Adik Luke malahan yang harus terkapar di bagian arah yang berbeda, tapi fokus kamera masih terus menuju ke arah Vampire melawan Genesis kali ini, dan akhirnya kamera berpindah menuju ke arah mereka. Three-way showdown terjadi, 3 tim secara bersamaan dan Yudo Lions tiba-tiba hilang dari map Erangel. Begitu cepat, begitu tragis, dan kali ini Hell Esports akan mendapatkan musuh baru, Team Secret, dengan 2 player yang masih bertahan juga. 1 player sudah down dari Mins, perlu diselamatkan, tapi adanya Aboy dengan kawan-kawan akan berusaha untuk bergerak seperti mobil tank, berusaha untuk mencari, meng-screening, dan ternyata Hale-nya masih ada di dalam. Flash di situ, bergerak, kelihatan, ditembak, dan Flash-nya down. Dar door sekali pergerakan yang dilakukan oleh Team Secret kali ini. Mereka Oke, gua agak kaget ya meledakkan Viko terlebih dahulu karena memang mungkin ya posisinya ya udahlah kita aman berduaan gitu kan di sini, dan masih bisa di revive untuk rekannya yang kali ini dalam keadaan knockdown. And that's it. Dari Team Secret pun nampaknya bakalan bisa kembali dengan 4 punggawa mereka. Masih selamat dengan adanya smoke. Lu kayak bisa geser dikit gak sih? Kayak biar kelihatan gitu. Nah, gitu. Behind the scene. Lanjut. Di sini masih ada Bacon Time dengan Face Clan juga menjaga satu entry point. Gereja di bagian ruins sudah dikuasai oleh Face Clan. Ice down, last man standing, ada 3 touch. Ini harusnya sulit untuk seorang 3 touch bisa lepas dari cengkraman Face Clan. Sejauh ini dia cuma bisa memanfaatkan beberapa needs yang masih ada di dalam tasnya. Beberapa lucky throw dia lontarkan, tapi belum ada yang connect needs-nya. Tapi hati-hati 3 touch dalam usahanya merevive kawannya untuk kali ini. Dia bakalan langsung aja dihujani peluru dari atas sana. And that's it, 3 touch pun tumbang dan mereka harus terenyahkan di game kita yang keempat kali ini. Agak sulit ya memang posisinya juga, mau dia mau kemana lagi gitu. Udah ketahuan banget ada di bagian bawah tempat tersebut, di tebing tersebut, dan boom! Nampaknya berhasil untuk memulangkan 1 player dari Team Secret. Masih berada di dalam blue zone. Team Secret nih harusnya kehalang nih sama Boom. Dia nggak bisa masuk ke dalam zona karena positioning dari Boom kalau kita pantau dari bagian minimap dia ada di arah jam 6. Dia masih bertahan dan Hexas pun kembali mendapatkan 1 player dan Team Secretnya pulang. Walaupun dia pulang cepat tapi dia bawa 7 poin, Don. Wah, gokil sih memangnya. Ini dia ya, at least eliminasi, dan 7 total poin itu adalah poin yang cukup besar, coy. Besar banget justru, bahkan ya untuk tim yang pulangnya itu di tengah-tengah. Sementara itu The Xavier menyusul kepulangan dari Team Secret di posisi ke-10 untuk saat ini. Face Clan in the other hand, mereka dominating the game. Dan Bigetron Red Villains mereka masih menjadi penguasa dari puncak gunung Hospital Georgiopol ini. Dan mereka akan menantikan, menunggu pergerakan yang akan dilakukan oleh Box Gaming terlebih dahulu. Tapi untuk Box Gaming sih sebenarnya mereka yang bahkan untuk kali ini tinggal nungguin BTR aja gitu kan. Karena mereka lah yang berada di bagian dalam dari circle. BTR harus mendobrak mereka. Yang lebih dalam ya, yang lebih dalam memang dari Box. Dan Sunoas tadi nampaknya sedikit terganggu dengan adanya rotasi yang dibangun sama PJV. Sedikit ke distract dengan adanya Luxi atau Zuxi tadi yang lagi melakukan pergerakan. Sementara dari BTR terus memberikan tekanan menuju ke arah Box Gaming. Masih dipantau saja, belum ada yang connect sejauh ini. Masih aman, hanya beberapa splash damage saja yang masuk ke arah badan-badan dari Box Gaming. Ya, dan nampaknya masih akan ada adu toss dari granat ini. Kita akan melihat siapakah yang tumbang atau termakan dari damage granat terlebih dahulu. And that's it. Itu dia jawaban atas pertanyaan gua. Noas menjadi 1 pemain yang tumbang terlebih dahulu, dan nampaknya akan ada granat balasan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villains. Namun ada granat follow up juga yang bisa mendepak mundur Levi's terlebih dahulu. Wah, ini harusnya good opening sih buat Bigetron Red Villains untuk bisa maju ke arah bagian depan. Dari Deus akan memberikan sebuah nades juga.
Dengan adanya follow up movement dari teman-teman BTR lainnya. Nggak mau terlalu gegabah tapi connect. Nis dari Super Manggis menuju ke arah Senuas. Dan Granite Eliminations masuk ke arah Satar. Ini membuat BTR harusnya mendapatkan tempat terbuka. Bisa maju ke arah bagian depan. Spray menuju ke arah asap. Tapi masih belum ada yang connect juga. Let's go BTR. Ayo PD maju ke arah bagian depan. Supaya bisa menguasai gunung ini. Oh my god, ini dia bakalan langsung aja disisirin bagian puncak dari gunung ini. Tetapi hati-hati, Winnie, ini dia granat balasan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villains. Namun dari tim Bigetron Red Villains mereka tampak tenang dan juga mereka tidak terlalu gegabah. Tetapi Winnie dengan menggunakan beagle-nya langsung aja di-tracking oleh seorang Genforce and that's it. Winnie harus tereliminasi bersamaan dengan tim Box Gaming. Yes, nice banget 4 poin untuk Bigetron Red Villains. Mereka membuat atau membuka jalan masuk yang cukup leluasa. Tapi on the other hand, ada Boom Esports yang akan berhadapan juga dengan Vampire. Dan gak cuma Boom Esports, ada juga Sam9. Dev berhasil untuk melumpuhkan satu player dari Vampire. Dan Vampire nampaknya pulang, nampaknya diratakan. Last man standing gak bisa bertahan. Dan Boom sudah mengantongi 7 eliminations, Don. Wah, DZZ kita bisa melihat 3 tim Indonesia yang masih bertahan di top 7 kali ini. Gak cuman itu, Bigetron Red Villains sudah mengantongi 4 total eliminasi point, Boom Esports 7, Persija EVOS 1 eliminasi. Dan kalau kita lihat dari segi quantity player mereka masih sama-sama prima. Hanya PJFV yang sudah kehilangan 1 punggawa, tetapi nampaknya mereka kali ini sedang diintai oleh tim Bigetron Red Villains. Pergerakan yang sudah dibangun oleh Bigetron Red Villains nampaknya mereka berputar menuju ke arah utara, menuju ke arah jam 12. Harusnya mereka sooner or later akan bertemu dengan PJFV. Ada tembakan yang mulai masuk ke arah badan satu player dari Bigetron Red Villains. Masih belum tumbang, Genforce nampaknya masih bertahan juga. Tapi tembakan menuju ke arah bagian depan, Ryzen terbakar, harus tarik mundur. Pelan-pelan berusaha untuk memainkan tempo yang ada. Red Face lagi jadi ulet, keket. Red Face masih belum kelihatan. Red Face di depan sana, bangun dia langsung memberikan happy birthday shot menuju ke arah Ryzen. Ini cilaka untuk kedua tim Indonesia ini, Dona. Oh my god, dan nampaknya bakal langsung aja dilanjutkan peperangan tersebut oleh Red Face yang masih bertahan berdua dengan seorang Zuxi. 2 punggawa dari tim Bigetron Red Villains tampaknya nggak bisa bertahan dalam keadaan knockdown dan langsung bisa dieliminasi di tangan musuhnya. Tetapi nampaknya kamera kita bakal langsung aja pindah ke arah atau sisi dari timur. DBD bertemu dengan Face Clan kali ini. Beberapa pemain dari DBD tumbang dan bahkan Ozens itu dekat banget, tetapi skopnya skop panjang dan mereka bisa untuk mengeliminasi DBD. DBD pulang, DBD rata, 6 tim tersisa dan bertahan. Boom Esports ini nampaknya adalah bounce back dari mereka, 8 eliminations. Sudah dikantongi oleh Boom Esports, nggak terlalu banyak tersorot. Diam-diam sudah menyerap banyak sekali nyawa. Sementara dari BTR, gue nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba pulang begitu saja dan terakhir gue lihat Satar itu terjatuh dari mobil. Dia kayak terlalu cepat turun, dia knockdown, itu yang membuat tadi dari PJFV menang jumlah sih. Iya, tapi ya itu dia teman-teman semuanya, gue sebenarnya agak-agak questionable ya. Bagaimana mereka bisa kayak kehadang sama PJFV duluan. Bahkan sebenarnya mereka duluan lah yang bisa ngeliat PJFV dari atas gunung tersebut gitu. Ini sih kunciannya PJFV tadi menang, Red Face. Dia nggak ketahuan, dia jadi ulet keket kan, ini cosplay jadi ulet keket. Terus pas Ryzen-nya ke distract sama yang di belakang, Red Face-nya berdiri, ciung nggak tuh. Gimana ya bunyi berdiri ya? Hello gitu. Ngek. Kok ngek ya? Tapi di sini yang ngek juga, tembakan dari Hexas menuju ke arah Dev. Devnya down, tapi Stuxnet, ini bahaya, dia udah masak granat, masih belum ketahuan juga. Benar-benar tenang, trigger disiplin dari Stuxnet cukup kuat sejauh ini. Iya, dia stuck di situ ya nampaknya. Karena sendirian aja bakalan sabar banget untuk bisa mencari celah untuk mengamankan eliminasi poin tambahan untuk timnya. Dan ini dia teman-teman semuanya, kita akan approaching the late game. 5 tim masih bertahan, Face Clan, Boom dan juga Sam9 adalah tim yang masih utuh kekuatan mereka berempat. Geek Fam atau Geek Slate lebih tepatnya tinggal sisa 1, Persija EVOS
menyisakan 3 punggawa mereka saja. Tapi ini dia Stuxnet, sedikit demi sedikit, sneaky assassin dan berhasil mengamankan eliminasi poin tambahan untuk timnya. Bahkan ini adalah eliminasi poin pertama untuk Geekslate. Tapi dengan demikian dari Boom Esports mereka langsung aware, mereka langsung bergerak maju ke arah bagian depan. Tidak membersihkan bagian belakang, dia biarin Stuxnet-nya karena tahu juga dari Blue Zone sudah mulai bergerak. Jadi mungkin wise decision mereka adalah untuk bergerak maju ke arah zona. Di bagian dalam kita melihat bagaimana Luxi berhasil kembali dengan AMR. Dia dapatkan Prime Putra yang sekarang kondisinya sudah tidak prime lagi. Tidak prime lagi ya, tapi secondary mungkinnya. Oh iya udah gak primary. Primary maksud gue. Nggak salah sih primary Nggak salah, juga kan? ya. Nggak salah. Bagaimana cara kita baca aja ya. Sama seperti halnya nama-nama dari pemain-pemain di sini. Kalau misalnya tidak ada informasi dari pemainnya secara langsung gitu, secara verbal, kita juga bacanya sesuai lidah kita masing-masing kan. Morman atau Mormen? Iya. Bingung kan? Bingung. Ya. Ya mungkin nanti kita ajak ngobrol lah ya. Abis ini kita ke Krung Cap Mahanakon. Kalau Bisa. lancar banget sih. Krung Cap Mahanakon. Itu dia ya, ibu kota dari Thailand. Tapi kita melihat dari minicam, Stuxnet tertangkap oleh Lung sekarang. Dipulangkan, #5 untuk Geekslate. Tim Indonesia masih ada 2, let's go teman-teman. Kita berikan positive energy. #IndoPride, #HungryBeast, Persija Evos naon? Apa ya? Apa ya? Apa ya teman-teman, coba tulis di The kolom Jack ya? komentar. Apa kok The Kita Jack sih? soalnya kan waktu itu Evos Roar kan. Bukan Evo. Kalau ini apa kalau udah sama Persija gitu loh. Kita nampaknya belum tahu. Teman-teman bisa kasih tahu sekarang juga untuk bisa mendukung 2 tim Indonesia sekali lagi yang dimana ini sama PJF boom, sisa 3 pemain aja. Apa ya? Gue Persija. Oh bukan. Tidak tahu. Iya juga ya. Taunya gue Persija doang. Karena Sansku sering ngomong. Tapi kita melihat terlebih dahulu POV dari Red Face yang sudah bersembunyi di belakang sebuah bebatuan. Masih belum ketahuan. Ada sebuah nades tadi kita pantau di tangan dari seorang Red Face. Itu dia. What a perfect nades. Baksonya matang banget. Ada tukang bakso di depan rumah dari Sam9. Dapat lagi. 2 dilumpuhkan begitu saja. Tukang baksonya kuat sekali di sini dari seorang Red Face. Harus ada follow up movement. Tapi Red Face kayaknya dipanggil mundur. Iya, nampaknya untuk bisa mengamankan defensive area di belakang sana karena sudah ada tim FaZe Clan yang mulai menghantui Zuxi. Terbakar belum terbakar, bahkan kali ini ada threat dog terjadi antara tim PJF dan juga FaZe Clan. Namun FaZe Clan memanfaatkan waktu ini untuk riset terlebih dahulu. Wah gila geremesan gak tuh? Gemes Gregetan sama dan- gemes. Iya. Jadi geremesan. Gemes banget apa yang terjadi di late game ini. Morman minta tolong, minta bantuan untuk bisa segera di revive. Tapi hits dari Onsen begitu mengerikan, berhasil untuk mendapatkan 1 dan PCEV masih ada 2 active player sejauh ini. Onsen kembali melontarkan utilities guna untuk mendelay pergerakan dari PCEV. 2 player tersisa tidak mau terlalu gegabah, sama halnya juga dengan Boom. Mereka sadar sudah kehilangan 1 dan Red Face kembali berhasil untuk mendapatkan 1 dep dari Sam9. Oh my god, ini dia nampaknya, apalagi Dep berhasil untuk diamankan, dienyakan di tangan Boom Esports bahkan kali ini. Sementara itu kita akan bisa melihat 2 pemain yang masih tersisa oleh Persija Evos. Iya, gue gemes banget, sepatu gue kelempar, tapi di sini yang kelempar jatuh juga adalah lawan dari Boom Esports. Ponbit berhasil untuk melumpuhkan 1 juga, tapi nampaknya main juga dilumpuhkan kembali. Reflect terjadi, tapi Prime Putra masih cukup prime di sini sebagai last man standing. Sudah mulai dikejar, apa tidak? Ternyata Boom lebih memilih untuk fokus ke arah bagian depan. Prime Putra posisinya masih belum ketahuan, namun Yami sadar. Yami melemparkan sebuah nest menuju ke arah bagian depan. Belum ada yang connect, Himain perlu penyelamatan dan Luxi berhasil untuk mengenyahkan Prime Putra. Nanti saja teman-teman semuanya, kita akan bisa melihat 3 tim masih bisa bertahan. Vintores itu HP-nya tinggal sisa sedikit aja, tapi masih ada batang pohon yang bisa untuk menghalau tembakan, tetapi tidak dengan tembakan Red Face sebagai the last man standing Persija Evos. Waduh, let's go. Semoga tim Indonesia bisa mendapatkan WWCD. Kita gaungkan di kolom komentar, kita ramaikan juga, tapi Red Face pulang. Oh no, masih ada Yami di sini berusaha untuk mendapatkan 1 onsen di sana sebelum ketahuan juga. Last man standing dari FaZe Clan ditekan, di pressure. Sudah mulai kelihatan 1v2 situation. Yami berusaha untuk menggocek juga dengan sebuah nest di tangan kanan, dilemparkan ke arah bagian